Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Rizky Agustin akan menyampaikan refleksi singkat mengenai materi tentang jenis-jenis penelitian yang sudah dipelajari pekan lalu. Dari materi tersebut, saya memahami bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Artinya, dalam melakukan penelitian, kita tidak bisa asal mencari data atau informasi saja, tetapi harus menggunakan langkah-langkah yang sistematis, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut saya, hal ini penting karena penelitian biasanya digunakan untuk menjawab suatu masalah atau fenomena tertentu. Jadi, kalau metodenya tidak jelas, hasil penelitiannya juga bisa kurang valid. Jenis penelitian berdasarkan penggunaannya. Selanjutnya, dalam materi dijelaskan bahwa penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah berdasarkan penggunaannya. Pada bagian ini terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar atau pure research adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Biasanya penelitian ini tidak langsung digunakan untuk tujuan praktis. Meskipun begitu, penelitian dasar tetap sangat penting karena bisa menjadi dasar atau referensi bagi penelitian lain di masa depan. Sedangkan penelitian terapan lebih fokus pada pemecahan masalah yang nyata. Jadi, hasil dari penelitian ini biasanya bisa langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia kerja. Misalnya, penelitian untuk meningkatkan strategi pemasaran, meningkatkan kualitas produk, atau memperbaiki sistem kerja dalam suatu organisasi. Selanjutnya, penelitian juga dapat dilihat berdasarkan metodenya. Dalam materi dijelaskan beberapa metode penelitian seperti penelitian historis, penelitian filosofis, penelitian observasional, dan penelitian eksperimental. Sebagai contoh, penelitian historis adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Biasanya, penelitian ini menggunakan sumber seperti arsip, dokumen, atau catatan sejarah. Namun, karena data berhasil dari masa lampau dan sulit dikendalikan, tingkat kepastian dalam penelitian historis biasanya lebih rendah dibandingkan metode penelitian lainnya. Selain itu, ada juga penelitian eksperimental. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan perlakuan tertentu pada objek penelitian dalam kondisi yang terkontrol. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti. Penelitian eksperimental biasanya banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif karena melibatkan pengukuran data secara lebih terstruktur. Selanjutnya, penelitian juga dapat dibedakan berdasarkan sifat permasalahannya. Dalam materi disebutkan beberapa jenis penelitian seperti penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian studi kasus atau penelitian lapangan, penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, penelitian eksperimental, dan penelitian tindakan. Salah satu yang paling sering digunakan oleh mahasiswa adalah penelitian deskriptif. Dan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi secara sistematis dan faktual. Misalnya, menggambarkan perilaku konsumen, tingkat kepuasan pelanggan, atau kondisi suatu organisasi. Kemudian ada penelitian korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Sebagai contoh, dalam bidang manajemen kita bisa meneliti hubungan antara digital marketing dengan keputusan pembelian konsumen. Selain itu, ada juga penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian yang mencoba menemukan kemungkinan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena yang sudah terjadi. Biasanya, peneliti akan menelusuri faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab dari suatu masalah.
Kemudian terdapat penelitian tindakan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu kondisi tertentu melalui tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini sering digunakan dalam bidang pendidikan atau dalam dunia kerja untuk mencari solusi praktis terhadap suatu masalah. Yang terakhir, penelitian juga dapat dibedakan berdasarkan bidang ilmunya. Contohnya, seperti penelitian di bidang pendidikan, ekonomi, teknik, pertanian, kedokteran, perbankan, dan lain sebagainya. Setiap bidang ilmu memiliki karakteristik penelitian yang berbeda-beda sesuai dengan objek dan tujuan penelitiannya. Selain itu, ada juga yang disebut penelitian rekayasa, yaitu penelitian yang bertujuan untuk merancang atau mengembangkan suatu sistem atau produk agar dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Dari materi ini, saya menyadari bahwa memahami jenis-jenis penelitian sangat penting, terutama bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian atau menyusun skripsi. Dengan memahami berbagai jenis penelitian, kita bisa menentukan metode yang paling tepat sesuai dengan masalah yang ingin kita teliti. Selain itu, materi ini juga membantu saya untuk lebih memahami bahwa penelitian bukan hanya sekedar tugas akademik, tetapi merupakan proses ilmiah untuk menghasilkan pengetahuan baru dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan. Sebagai mahasiswa, pemahaman tentang metode dan jenis penelitian ini tentu sangat akan membantu ketika kita melakukan penelitian di masa depan. Sekian refleksi yang dapat saya sampaikan mengenai materi jenis-jenis penelitian. Mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.